teman-teman yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya sih Mai, kamu bisa tampil dan di atas panggung dan tidak pernah ada rasa grogi ataupun ada demam panggung. Ya teman-teman, memang pertama kali ketika saya belum tahu tekniknya, saya pun pernah merasakan yang namanya demam panggung. Siapa yang tidak pernah merasakan demam panggung? Wajar, masih wajar kalau kita merasakan demam panggung, ya. Nah teman-teman, bagaimana caranya saya mengatasi demam panggung itu? Saya akan berbagi dengan teman-teman kali ini. Ya, saya biasa sebut ada 2P LSM. 2P, P yang pertama itu adalah penampilan, P yang kedua adalah pernapasan, kemudian L itu adalah latihan, S-nya adalah senyum, dan kelima adalah M adalah materi. Oke teman-teman, yang pertama adalah penampilan. Saya biasa menjaga baik bagaimana cara penampilan saya untuk tampil sebelum saya mengisi seminar atau workshop ataupun MC. Ya, saya mengikuti acara apa yang ditampilkan atau acara apa yang harus saya isi pada saat itu. Misalnya acara resmi, maka saya harus menggunakan pakaian yang resmi. Acara santai, jadi saya bisa menyesuaikan. Ya, acara misalnya para ibu-ibu ada acara ladies program pada Hari Raya Kartini. Mereka menyuruh saya menggunakan baju kebaya, maka saya akan memilih kebaya terbaik untuk saya gunakan pada saat itu. Ya, saya biasa menjaga penampilan saya sehingga membuat saya lebih percaya diri. Coba kalau saya pakai pakaian asal-asalan, maka saya untuk naik di atas pun saya udah grogi. Ya, terus kemudian yang kedua, P yang kedua adalah pernafasan. Biasanya teman-teman, kita pada saat di atas panggung, napas kita tidak teratur. Nah, nafas kita yang tidak teratur itu yang akan membuat kita lebih grogi lagi. Nah, maka sebelum kita naik ke atas panggung, maka nafas itu perlu kita olah. Ya, kita tarik nafas, lepas, tarik nafas, kita harus latihan pernapasan. Malam hari sebelum kita tampil pun kita harus latihan pernapasan. Saya biasanya seperti itu. Saya harus olah pernapasan saya karena ketika kita di atas panggung, coba aja kita lihat ya. Di atas panggung itu ketika kita melihat banyak orang, nafas kita mulai nggak beraturan. Ya, maka kita harus mengolah pernapasan kita dengan baik. Ya, kita bisa atur pernapasan kita. Tarik, terus kemudian lepas. Tarik, lepas. Ya, kita lakukan seperti itu. Ya, terus kemudian yang ketiga, latihan. Nah teman-teman, kita harus tetap latihan terus menerus. Di depan cermin saya biasanya suka latihan bagaimana nantinya saya akan bicara, bagaimana nanti saya akan berdiri, bagaimana saya akan menggunakan tangan saya akan terus latihan dan terus latihan terus. Ya, karena dengan latihan berulang-ulang kita akan terbiasa untuk ketika di atas panggung kita sudah melatih diri dengan ucapan-ucapan yang benar, ya. Ya, kita bisa ya A, I, U, E, O berulang-ulang kali, dan bahkan saya juga suka ada senam wajah ya, untuk saya latihan karena kalau kita tepat berbicara depan orang, kita harus menyampaikan kata-kata itu tepat ya, maka latihan itu sangat penting. Latihan di depan cermin itu sangat lebih bagus lagi karena kita bisa melihat bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita menggerakkan tangan kita, bagaimana cara kita harus berputar badan ya, itu latihan. Terus kemudian S adalah senyum. Saya untuk mengatasi grogi saya, ketika saya sudah di atas panggung, sebelum saya berbicara, saya biasa tersenyum dulu ke orang-orang seperti ini. Dengan saya tersenyum seperti itu, rasa grogi saya hilang. Karena apa? Energi yang saya pancarkan untuk teman-teman semua atau para audiens semua akan terpancar pada mereka juga. Ketika mereka tersenyum, maka senyuman itu akan membuat saya berenergi sehingga rasa grogi saya itu semakin lama semakin hilang. Maka saya biasa tersenyum di atas panggung seperti ini, ke kiri, ke depan, ke kanan, dan kita mulai ya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah M, materi. Ya, kita sudah lakukan yang namanya penampilan, sudah lakukan pernapasan, sudah lakukan latihan, sudah lakukan senyum. Kalau kita lupa materi, sama saja bohong ya teman-teman. Materi harus betul-betul kita siapkan. Ya, materi kita buat sedemikian rupa sehingga pada saat kita sampaikan, materi itu tepat guna untuk mereka yang mendengarkan. Ya teman-teman, jadi sangat penting. Jadi yang pertama adalah penampilan, terus kemudian yang kedua adalah olah pernafasan, terus kemudian ada tiga adalah latihan, dan yang keempat adalah berikanlah senyum Anda buat mereka, dan kelima jangan lupa adalah materi. Saya Mai Rompis.